Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nasa Shemite, NPM 92011402111012, Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintu Maroso tahun 2022. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang geografi hewan. Pengertian geografi hewan. Geografi hewan atau zoogeografi berasal dari zoologi atau ilmu hewan dan geografi. Zoologi merupakan cabang ilmu hayat atau biologi yang mempelajari kehidupan hewan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan maupun persamaan geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Zoogeografi atau geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya di permukaan bumi dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan seperti batas-batas distribusi, zonasi, radial distribusi, kawasan distribusi, dan lain-lain. Ada juga beberapa istilah yang berkaitan dengan geografi hewan. Yang pertama, hewan merupakan keseluruhan hewan atau binatang yang tersebar di permukaan bumi. Yang kedua, fauna, yaitu kekayaan jenis hewan di suatu tempat tertentu, misalnya fauna asiatis dan lain-lain. Yang ketiga, ekosistem, yaitu sebagai suatu rangkaian atau rantai kehidupan yang saling mempengaruhi dalam membentuk komunitas pada kehidupan pada suatu lingkungan tertentu, misalnya ekosistem padang rumput, ekosistem rawa, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan merupakan suatu aspek keruangan atau tempat yang meliputi faktor iklim, tanah, topografi yang menentukan kondisi dan suatu tempat hidup makhluk. Yang kelima, habitat, yaitu tempat hidup suatu makhluk hidup atau hewan tertentu. Ahli geografi Alfred Russel Wallace pada tahun 1823 sampai 1913 yang mempelopori penelitian secara modern tentang geografi hewan. Dia menggambarkan suatu garis hayal yang merupakan pembatas dari penyebaran tempat atau kawasan, yaitu yang pertama neartik, yang kedua neotropikal, yang ketiga paleartik, yang keempat Ethiopian, yang kelima oriental atau asiatik, dan yang keenam australik. Kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu neartik. Pada neartik, wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dengan kutub utara dan Greenland. Hewan khas daerah ini adalah ayam kalkun liar, tikus berkantung di gurun Pasifik Timur, bison, muskox, karibau, dan domba gunung. Ini merupakan contoh gambar hewan pada persebaran neartik. Yang kedua, ada neotropikal. Wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Iklim di bagian ini sebagian besar beriklim tropik dan bagian selatan beriklim sedang. Hewan endemiknya adalah ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon, lama atau sejenis unta di padang pasir Atacama atau Peru, tapir, dan kera hidung merah. Wilayah neotropikal sangat terkenal sebagai wilayah fauna vertebrata atau memiliki tulang belakang karena jenisnya yang sangat beraneka ragam dan spesifik seperti beberapa spesies monyet, terenggiling, beberapa jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, beberapa spesies burung, dan ada sejenis kelelawar penghisap darah. Ini adalah contoh gambar hewan pada persebaran neotropikal. Yang ketiga, paleartik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara, sampai pegunungan Himalaya. Kondisi lingkungan daerah ini bervariasi, baik perbedaan suhu, curah hujan, maupun kondisi permukaan tanahnya. Beberapa jenis fauna paleartik, yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Binatang-binatang yang berasal dari wilayah ini antara lain kelinci, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar ke wilayah lainnya. Ini merupakan contoh hewan pada persebaran paleartik. Yang keempat, ada Ethiopian. Wilayah persebarannya meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia.
Hewan yang khas di daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, simpanse, jerapah, dan harimau. Mamalia endemik di wilayah ini adalah kuda Nil yang hanya terdapat di Sungai Nil, Mesir. Ini merupakan contoh gambar hewan pada persebaran Ethiopian. Kemudian yang kelima yaitu oriental atau asiatik. Daerah penyebaran biotiknya meliputi daerah Asia, bagian selatan pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Fauna yang terdapat di daerah penyebaran ini misalnya simang, orangutan, gibbon, badak, burung merak, dan antilop. Ini merupakan contoh gambar hewan pada persebaran oriental atau asiatik. Yang terakhir ada Australik. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, pulau-pulau di sekitarnya, dan kepulauan di Samudra Pasifik. Beberapa hewan khas di wilayah ini adalah kanguru, kiwi, kuskus, koala, cocor bebek. Terdapat beberapa jenis burung yang khas wilayah ini seperti burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakatua, dan betet. Kelompok reptil antara lain buaya, kura-kura, dan juga ular piton. Ini merupakan contoh gambar hewan pada persebaran Australik. Kemudian ada faktor-faktor pendorong terjadinya geografi hewan. Yang pertama faktor tekanan, yang kedua faktor transportasi, yang ketiga faktor perdagangan satwa, yang keempat faktor rusaknya habitat atau ekosistem alam, yang kelima faktor tersedianya makanan, yang keenam faktor predator, yang ketujuh faktor parasit, yang kedelapan faktor penyakit, yang sembilan faktor kompetitor, yang ke-10 faktor iklim, yang ke-11 faktor manusia, yang ke-12 faktor mencari pasangan, yang ke-13 faktor jembatan atau terusan, yang ke-14 faktor pencemaran lingkungan, yang ke-15 faktor potensi berbiak yang tinggi, dan yang terakhir faktor ruang di tempat asal. Kita bahas satu persatu beberapa faktor tersebut. Yang pertama faktor tekanan. Tekanan dapat disebabkan oleh padatnya populasi, tersedianya makanan yang melimpah ruah dan ruang teritorial yang luas menyebabkan sebagian organisme melakukan migrasi atau pindah untuk menghindari kompetisi, terutama kompetisi intraspesies. Yang kedua faktor transportasi. Transportasi baik berupa transportasi darat, laut, dan udara dapat menjadi suatu sarana kelompok hewan untuk menempati suatu wilayah baru. Misalnya pada wilayah laut, kelompok tikus dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Yang ketiga faktor perdagangan satwa. Jual beli satwa antar pulau atau benua merupakan salah satu penyebab terjadinya persebaran hewan di dunia. Yang keempat, faktor rusaknya habitat atau ekosistem asal. Rusaknya habitat atau ekosistem asal dapat disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan lain-lain, sehingga memaksa hewan yang selamat itu mencari tempat tinggal yang baru. Yang kelima, faktor tersedianya makanan. Makanan yang sering berkurang karena berbagai sebab dapat mendorong sebagian besar populasi bermigrasi untuk menghindari bencana kelaparan. Yang keenam, faktor predator. Serangan dari predator ganas dapat mendorong populasi mangsa untuk bermigrasi menjauh atau menyelamatkan diri. Yang ketujuh, faktor parasit. Parasit dapat menyebabkan sebagian populasi yang masih sehat bermigrasi menjauh. Yang kedelapan, faktor penyakit. Penyakit ganas dapat menyebabkan wabah sehingga menyebabkan sebagian populasi yang sehat bermigrasi untuk menyelamatkan diri. Yang kesembilan, faktor kompetitor. Saingan yang diperoleh dari populasi kompetitor yang terlalu kuat dan dominan menjadi pendorong populasi yang kalah bermigrasi menyingkir. Yang ke-10, faktor iklim. Perubahan iklim berkala yang sering berjalannya waktu dapat membuat hewan menjadi stres serta akan membawa dampak pada habitat sebagai rumah organisme tersebut. Yang ke-11, faktor manusia. Eksploitasi habitat yang dilakukan manusia secara membabi buta seperti penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan rusaknya ekosistem suatu populasi. Yang ke-12, faktor mencari pasangan. Pada saat musim kawin, hewan jantan yang mengalami ekstrus atau birahi akan pergi ke tempat yang terdapat hewan betina untuk melakukan kopulasi atau perkawinan. Yang ke-13, faktor jembatan atau terusan. Jembatan penghubung antar pulau dapat menjadi sarana bagi hewan untuk melakukan migrasi terutama bagi hewan darat. Yang ke-14, faktor pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup hewan di daerah tersebut yang memacu hewan tersebut mencari tempat yang tidak tercemar. 15, faktor potensi berbiak yang tinggi.
Daya dukung lingkungan pada daerah asal tidak memungkinkan hewan dapat berbiak secara optimal. Hewan akan mencari tempat baru untuk mendukung berbiak secara optimal. Yang terakhir, faktor ruang di tempat asal. Ruang atau daerah teritorial di tempat asal yang semakin menyempit akan mendorong hewan untuk mencari daerah teritorial yang lebih luas. Sekian presentasi materi tentang geografi hewan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.